jamaah sekalian, di dalam mempelajari ilmu fikih, pertama-tama ini kita bicara di pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia ya, bahwa seseorang santri itu melaksanakan pengajian fikih diawali dengan fiqhul mabadi'ul fiqhiyah, yang diantaranya dipelajari ma hiya an-niyah wa ma kaifiyatut thaharah dan lain sebagainya. Setelah mengenal fikih dasar, kemudian para santri mempelajari Safinatun Najah, kemudian Riyadul Bawi'ah, kemudian Fathul Qarib, di atasnya ada syarahnya yakni Al-Baijuri, kemudian ada juga Al-Iqna, dan di atasnya Fathul Muin itu ada I'anatul Talibin, kemudian Syarah Al-Muhaddab, kemudian Fiqhus Sunnah Al-Um, kemudian Muqarraratul Madhahib dan lain sebagainya. Barusan di pertengahan itu ada pengajian kitab I'anatul Talibin yang disusun oleh Syekh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syaqq bin Syekh Syaqq ad-Dimyati al-Baqri. Dan subhanallah, betapa sangat kagum kita kepada beliau, karena beliau menyusun kitab yang subhanallah, kalau bukan karena karomah seorang wali, tidak mungkin beliau bisa menyusun sebuah kitab yang penggunaannya hampir di seluruh pondok pesantren di Indonesia, melebar ke pondok pesantren yang ada di Asia Tenggara, bahkan sampai ke hampir seluruh benua itu mengkaji kitab beliau I'anatul Talibin. Dan I'anatul Talibin ini betapa sangat mencerdaskan seluruh santri-santri, karena kalau santri sudah mengaji i'anah, nggak bergigi dikenang-kenang lagi. Karena hakul yakin bahwa pemaparan Syekh Syaqq Abu Bakar Syaqq ad-Dimyati betapa sangat meluaskan cakrawala pemikiran seorang santri akan luasnya tentang pengetahuan ilmu fikih. Namun sayang seribu sayang, ada satu ulasan sedikit padahal dari beliau, tapi ini menjadi perbincangan para pengamal tasawuf, khususnya di kita ya, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, ini menjadi perbincangan hangat. Apa itu? Di dalam bab as-shalah, Syekh Syaqq ad-Dimyati itu memaparkan wa min bid'atil munkari, itu kalimatnya sedikit kan, di antara sholat yang dimakruhkan, sholat yang dimungkari itu adalah sholat sunnah rojal. Wa min bid'atil munkari, dan di antara bid'ah yang dimungkarkan itu adalah pelaksanaan sholat sunnah rojal. Padahal kita melaksanakan sholat rojab itu awal masuk bulan Rajab, kemudian malam Jumat pertama bulan Rajab, kemudian tanggal 15 bulan Rajab, dan tanggal 30 bulan Rajab. Nah, bagaimana kita menghadapi pernyataan seperti ini? Apakah kita cukup dengan bergumam, itu mah pasti Baghdad Nawah itu sudah? Tidak bisa. Itu mah jawaban the power of kepepet. Kita kan para pecinta ilmu, para pecinta majelis dzikir ya, ada satu jawaban yang insya Allah mewakili dan menenteramkan bagi para santri yang lainnya, terutama para pengamal thariqah dan para pengamal sholat sunnah rojab. Bagaimana sholat sunnah rojab? Sholat sunnah rojab sebagaimana dikeluarkan maklumat oleh Pondok Pesantren Suryalaya tertanggal
maklumat nomor 88 tahun 1995, dan ini ditandatangani oleh para sahabat ketika awal meluncurkan maklumat tersebut pada tanggal 1 bulan Juni tahun 1982. Apa isinya? Bahwa pelaksanaan sholat sunnah rojak sudah jauh melebihi dari apa yang diperbincangkan orang. Maksudnya salah satunya barusan itu ya, Syekh Syafaq Ad-Dimyati, bahwa pelaksanaan sholat sunnah rojak ini dimaktub di dalam kitab Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq. Kitab Al-Ghunyah ini siapa yang menyusunnya? Tentu saja Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa 4 masterpiece beliau gitu ya. Pertama Sirrul Asrar, yang salah satunya dibaca di Masjid Jami Taman Cilengsi setiap Jumat malam Sabtu. Kemudian Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq, ini banyak memaparkan tentang fadilah keutamaan pelaksanaan ibadah. Kemudian Fathur Rabbani, yang membuka rahasia-rahasia ketuhanan, dan yang paling fenomenal adalah Tafsir Al-Jilani 5 jilid yang disusun oleh cicit beliau yang ke-19, yakni Profesor Dr. Syekh Muhammad Fadil dari Lebanon, yang menisbahkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka tafsirnya adalah Tafsir Al-Jilani, karena memang pemikiran dan pemaparan penafsiran tersebut berasal dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kembali kepada Al-Ghunyah, di dalam Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq ayat halaman 180 itu dipaparkan dengan sangat jelas bahwa ketika Rasulullah SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, yang mana ketika Allah mensyariatkan haji, Allah cukup dengan menitipkan kepada Malak Jibril alaihi salam. Ketika Allah mensyariatkan puasa, Allah cukup dengan menghujamkan ke dalam qalbu Nabi Muhammad SAW. Ketika syariat-syariat yang lainnya, Allah bisa menitipkan kepada Malak Jibril, bisa menghujamkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW, pun bisa langsung secara zahiriyah dalam keadaan Rasulullah mengendari unta, diberikan wahyu sampai bergetar Rasulullah SAW untuk syariat-syariat yang lain. Tapi khusus untuk syariat sholat, yang betapa maha pentingnya ini syariat sholat, Allah berkenan untuk mengundang langsung Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satu hikmah dari pelaksanaan Isra wal Mi'raj bagi Nabi Muhammad SAW, khususnya bagi umatnya, adalah adanya pelaksanaan sholat yang 5 waktu. Yang ini asalnya sebenarnya 50 waktu, cuma karena bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, yang betapa Nabi Musa alaihissalam rindu kepada Nabi Muhammad SAW sampai memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan Nabi Muhammad, dan Allah pertemukan dengan Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, sampai menunggu waktu berapa lama? Masih ingat Ibu? 2431 tahun lamanya. Allahu Akbar gitu ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW setelah menerima syariat sholat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena sudah lama menanggung rindu itu Nabi Musa, bercakaplah beliau kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Allah, apa yang Allah berikan kepada engkau? Kata Nabi Muhammad, syariat sholat wahai Musa. Berapa banyak itu syariat sholatnya?